Halo pecinta MotoGP Mania, kembali lagi di channel Podium. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya hingga selesai, agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini, Podium akan mengulas tentang 19 Marshal Malaysia berangkat Rabu membantu WSBK dan IATC Mandalika 2021. Penyelenggaraan waktu balapan WSBK sudah mepet di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pihak MGPL tentunya sudah secara internal melakukan segala hal yang terbaik untuk bisa melakukan untuk mempersiapkan SDM Marshal sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh FIM. Namun, namanya baru pertama dan langsung dihadapkan ke situasi gelaran internasional, ditakutkan akan ada potensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara para marshal yang ada, mayoritas belum pernah turun membantu di gelaran balapan internasional sebelumnya. Salah satu SAS adalah pendampingan dengan marshal yang sudah memiliki pengalaman membantu balapan tingkat dunia. Sebenarnya paling dekat adalah mendatangkan marshal dari Sentul, namun via Kompas diketahui karena waktunya mepet, Sentul pun tidak dapat membantu banyak selain doa. Begitu kata Direktur Sirkuit Sentul, Rio Sarwono. Mereka minta bantuan tapi kali ini untuk minggu ini udah mepet. Kita nggak bisa bikin apa-apa, nanti malah nggak berhasil, nanti yang disalahin Sentul lagi. Sisa 4 hari, belum kita ke Senayan, belum mempersiapnya. Gak mungkin lah, ujar Rio. Waktu 4 hari itu tidak mampu bagi kami untuk membantu mereka. Oleh karena itu, kami membantu doa saja. Semoga minggu depan bisa berjalan dengan baik. Dan informasi fresh yang MTC Blog peroleh langsung dari manajer media sirkuit Sepang Malaysia adalah esok hari 17 November 2021 akan diterbangkan 19 personil marshal dari Sepang International Circuit Malaysia ke Mandalika Lombok guna membantu penyelenggaraan WSBK dan IATC di sirkuit Mandalika sampai gelaran berakhir nanti. Para marshal yang dikirim ini adalah marshal terpilih dan sudah terbiasa diterbangkan ke negeri-negeri tetangga untuk membantu penyelenggaraan balapan MotoGP dan F1 seperti di Buriram dan Singapura. Insiden kekurangan marshal pada balapan Asia Talent Cup bakal menjadi atensi untuk dibenahi sehingga tak terulang. Namun dipastikan marshal lokal bakal tetap akan yang bertugas mengawal jalannya balapan pada WSBK World Superbike Mandalika yang bersamaan penyelenggaraan ATC pada 19 hingga 21 November. Kami akan evaluasi dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan MGPA agar pelaksanaan WSBK bisa berjalan lancar. Tidak menghadapi kendala seperti saat melakukan race Asia Talent Cup pada Minggu 14 November 2021 lalu, kata Organizing Committee atau Ketua Pelaksanaan Daerah dari Pemprov NTB Ahmad Nur Aulia. Khusus untuk event Asia Talent Cup, MGPA dan ITDC menyerahkan pelaksananya kepada Pemprov NTB, mengingat event ini menjadi ajang bagi para pembalap junior untuk meniti karir di dunia balap profesional. Aulia menjelaskan, untuk area di ring 1 nantinya akan murni menjadi wilayah MGPA dan Dorna Sport. Namun dengan informasi yang beredar mengenai persoalan yang dihadapi para marshal, maka Pemprov NTB berupaya menyambungkan aspirasi marshal kepada pihak MGPA dan Dorna Sport. Agar para marshal tetap ready dan maksimal melaksanakan tugasnya, kaitannya dengan persoalan penyediaan konsumsi bagi marshal, transportasi dan kebutuhan ibadahnya. Ini akan kami koordinasikan dengan MGPA agar apa yang semestinya tersedia bagi petugas di dalam lapangan bisa terpenuhi, katanya. Sementara Direktur Komunikasi dan Operasional MGPA HP Herianto mengaku jika pihaknya juga sudah siap mengakomodir apa yang menjadi masukan dari marshal yang notabene direktur dari warga sekitar. Pihaknya di MGPA akan tetap melibatkan marshal yang bertugas saat kualifikasi ATC pada Sabtu 13 November 2021 dalam final race ATC yang juga bersamaan dengan pelaksanaan WSBK 19 hingga 21 November nanti. Gak ada yang berubah, mereka tetap terlibat, jelas Happy. Pernyataan Happy juga dikuatkan Direktur Olahraga dan Operasional MGPA Dilan Dilato. Ia menambahkan, jika marshal lokal tetap menjadi pilihan utama, tetap lokal hanya ditambah training. Imbuhnya. Manajer Direktur ITDC Mandalika juga memperkuat komitmen mereka untuk tetap melibatkan warga lokal khususnya di sejumlah desa kawasan penyangga KEK Mandalika dalam ajang WSBK, termasuk para marshal, sehingga tidak akan ada penggantian para marshal yang sebelumnya bertugas dalam event ATC. Tidak ada penggantian marshal yang lama tetap ada. Yang kami perkuat adalah pelatihan dan pendidikan serta pendampingan terhadap para marshal tersebut agar siap bertugas di tanggal 19 hingga 21 November untuk penyelenggara event WSBK dan ATC secara bersamaan, tegasnya.
Lalu Widya, salah satu marshal asal Peraya mengaku senang mendengar kabar jika mereka akan tetap dilibatkan dalam event WSBK. Meski sebelumnya banyak dari mereka yang tidak datang saat final race ATC pada Minggu 14 November 2021 lantaran mereka kecewa. Terus terang kami bangga jadi marshal, karena ini event internasional dan kami berbuat demi nama baik daerah dan negara kami Indonesia, ungkapnya. Para marshal pun tak menuntut banyak, mereka hanya minta diperhatikan konsumsi selama bertugas. Terkait mengenai honor atau apapun yang lainnya, para marshal sebenarnya menurutnya tak perlu menuntut itu menjadi alasan utama kekecewaan mereka. Kami datang mulai pukul 6 WITA dan di area sirkuit sampai malam. Harapan kami diberikan konsumsi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sudah, itu saja yang utama, katanya. Terkait masalah ibadah, salat, atau yang lainnya, para marshal bisa menunaikan kewajibannya secara bergantian atau menunggu jeda waktu kosong. Semoga dari kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya. Kami juga tidak ingin membuat daerah dan negara kami malu. Cuma kami mengharapkan pola komunikasi yang baik agar kita bisa bersama-sama menyukseskan event yang lebih besar, tandasnya. Dengan ditundanya final race IATC pada Minggu 14 November, rangkaian event WSBK Mandalika tetap berjalan dan dipastikan tidak terganggu. Dian Dilata mengaku sejumlah official WSBK kemarin sudah tiba di Lombok. Sementara sebagian pembalap juga sudah tiba di Indonesia, namun harus melakukan proses karantina di Jakarta terlebih dahulu sesuai protokol COVID-19. Kalau untuk pembalap WSBK, kemungkinan mereka sudah ada di Lombok pada Kamis nanti, terang Dian. Ketua IMI sekaligus Ketua MPR RI Bambang Susatyo melalui rilis MGPA juga menegaskan pihaknya akan memenuhi kelengkapan aspek keselamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh FIM, baik saat final race IATC maupun pelaksanaan WSBK yang akan digelar bersamaan 19 hingga 21 November mendatang. Saya yang bertanggung jawab sebagai Ketua Umum IMI selaku regulator yang mewakili Federasi Olahraga Otomotif Dunia di Indonesia, dan kita akan segera melengkapi aspek keselamatan sesuai yang dikeluarkan FIM, tegas Bamsud. Ia menjelaskan sesuai standar FIM memang di setiap pos setidaknya tersedia 8 orang. Inilah yang akan dilengkapi agar tidak terjadi kekurangan marshal seperti yang terjadi dalam final race IATC. Dorna Sport bersama dengan MGPA telah mengkonfirmasi bahwa final ATC terdiri dari 4 balapan yang berlangsung dari 19 hingga 21 November bersama dengan kejuaraan World Superbike. Halo pecinta MotoGP Mania, kembali lagi di channel Podium. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini Podium akan mengulas tentang Asia Talent Cup Mandalika diundur karena kekurangan marshal MGPA dibanjiri kecaman. Akun resmi Mandalika Grand Prix Association diserbu kecaman netizen seiring kepastian ditundanya gelaran Asia Talent Cup karena kurangnya marshal. Kabar buruk datang dari sirkuit Mandalika. Gelaran Asia Talent Cup yang sejatinya digelar pada Minggu 14 November 2021 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan 15 serta menjadi event perdana di sirkuit tersebut sebelum World Superbike pekan depan akhirnya resmi diundur. Peristiwa ini terjadi karena kurangnya petugas marshal. Aturan race my dari Dorna menyebut sewajib ditempati minimal 8 marshal, namun hal ini gagal dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Atas insiden ini, pihak Mandalika Grand Prix Association pun menyampaikan permintaan maaf resmi melalui akun Instagram mereka. MGPA juga mengumumkan jadwal baru untuk 2 race Asia Talent Cup yang seharusnya digelar hari ini, hari Minggu. Kami meminta maaf bagi para pendukung yang sudah datang untuk menyaksikan para pembalap Asia Talent Cup 2021. Demi keamanan para pembalap, jadwal pertandingan akan diubah menjadi tanggal 19 hingga 21 November nanti, ungkap pihak Mandalika. Asia Talent Cup sejatinya dijadwalkan menggelar 2 race pada hari ini dan 2 race lagi pekan depan. Dengan perubahan jadwal ini, maka pekan depan akan digelar 4 race sekaligus di tengah-tengah gelaran World Superbike yang akan dilangsungkan di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, MGPA menyebut keputusan ini diambil bersama dengan pihak Dorna Sport. Indonesia sendiri mengirimkan 6 wakil di ajang Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika, dengan 3 diantaranya bakal start dari posisi 10 besar. Diundurnya Asia Talent Cup ini pun menimbulkan kecaman dari netizen. Unggahan MGPA yang meminta maaf atas insiden tersebut dan mengumumkan jadwal baru pun dibanjiri kecaman. Tolonglah jaga nama baik Indonesia, jangan ada drama-drama aneh-aneh. Tulis @GLGPR86. Panitianya tolong ya, jangan bikin malu. Tulis @famous&followers. Gimana sih panitianya? Apa nggak koordinasi gitu sama Dorna? Kebiasaan kita yang kini kurang koordinasi. Terus nanti kalau ngeles paling bisa Kecam @IAM Muhammad Faitag. Di sisi lain, situasi ini membuat sejumlah netizen mengkhawatirkan kelancaran gelaran WSBK di sirkuit Mandalika pekan depan. Kabar kurang mengenakan datang dari sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana 2 balapan Idemitsu Asia Talent Cup 2021 dipastikan batal digelar. Balapan dibatalkan karena sirkuit Mandalika tidak bisa memenuhi syarat minimal marshal yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021, tetapi 2 balapan yang seharusnya diadakan hari Minggu tidak bisa diselenggarakan sesuai rencana. Seharusnya balapan pertama IATC Mandalika 2021 berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan kedua dijadwalkan mulai berjalan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sayang, balapan pertama kemudian harus dibatalkan. Hal itu menyusul minimalnya marshal atau petugas lintasan yang tersedia. Awalnya balapan 2 sempat diharapkan dapat diadakan, namun masalah serupa juga menghadang. Menurut peraturan FIM, seharusnya terdapat setidaknya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit Mandalika. Padahal setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk mulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa untuk masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lain jika terjadi hal yang tidak diinginkan.